Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Jeremia Immanuel Siregar, spesialis penyakit dalam, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kidney and Genitourinary System. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum mahasiswa semester 4 dan memiliki bobot 5 SKS. Mata kuliah ini penting dalam rangka mempersiapkan mahasiswa secara ilmu dan pengalaman untuk masuk ke dalam praktek klinik nanti. Sistem ginjal dan saluran genitourinary ini merupakan bagian vital dalam organ tubuh manusia. Ginjal berperan dalam menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta berkontribusi dalam pengendalian tekanan darah. Sementara itu, sistem genitourinary memiliki peran penting dalam ekskresi zat sita di dalam tubuh dan juga dalam fungsi reproduksi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman komprehensif mulai dari anatomi, fisiologi, hingga patofisiologi, dan penata laksana penyakit yang berkaitan dengan sistem tersebut. Mari kita terlebih dahulu tinjau tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini. Tujuan dari mata kuliah Kidney and Genitourinary System adalah agar mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi organ ginjal serta saluran genitourinary, menjelaskan berbagai mekanisme penyakit yang mempengaruhi sistem ini, menganalisis hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi yang berkaitan dengan fungsi ginjal, lalu merancang pendekatan diagnostik dan terapeutik terhadap gangguan ginjal dan saluran kemih berdasarkan prinsip ilmiah dan klinis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai meliputi 5 aspek utama. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu menyadari keterbatasan dalam praktik kedokteran serta dapat melakukan rujukan secara tepat. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur selama mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai penyakit ginjal dan saluran kemih berdasarkan dasar ilmiah dan bukti mutakhir. Keempat, mahasiswa menguasai teori dan berbagai bidang seperti ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu humaniora, serta ilmu kesehatan masyarakat yang relevan dengan sistem ginjal dan genitourinary. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu membuat diagnosis, menyusun rencana tata laksana, serta mengevaluasi hasil penata laksanaan pada target simulasi. Kemudian bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan diterapkan? Pembelajaran dilakukan dengan 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah sebelum kelas. Pada tahap ini, mahasiswa diminta untuk membaca materi mingguan dan mempersiapkan diskusi kasus Problem Based Learning atau PBL yang dapat diakses melalui Moodle. Tahap kedua adalah saat kelas berlangsung. Di tahap ini, mahasiswa mengikuti kuliah tatap muka, sesi tutorial PBL, serta kegiatan laboratorium anatomi, histologi, patologi anatomi, mikrobiologi, dan farmakologi. Tahap ketiga adalah setelah kelas. Mahasiswa akan diberi tugas mandiri untuk memperdalam pemahaman dan menyelesaikan soal-soal latihan. Seluruh proses pembelajaran difasilitasi oleh platform seperti Moodle, kemudian Microsoft Teams, ataupun Zoom. Terkait dengan evaluasi, berikut adalah komponen penilaian. Yang pertama adalah penilaian tutorial atau PBL sebesar 25%. Kemudian ujian akhir semester atau UAS berupa soal pilihan ganda dengan bobot 55%.
Kemudian ujian OSPI ataupun Objective Structured Practical Examinations dengan bobot 20%. Nilai akhir minimum untuk lulus dalam mata kuliah ini adalah C, yaitu 60 poin. Lalu apa saja yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam 5 minggu ke depan? Pada minggu pertama, mereka akan membahas penyakit glomerular, anatomi, dan histologi ginjal, serta sindrom nefotik. Minggu kedua akan difokuskan pada gagal ginjal akut, output urin, serta interpretasi pemeriksaan laboratorium. Minggu ketiga mencakup infeksi saluran kemih, obstruksi, dan kelainan kongenital. Minggu keempat akan membahas tentang gagal ginjal kronik, nefropati diabetik, hipertensi renovaskular, serta asupan gizi pada pasien CKD atau penyakit ginjal kronik. Dan dalam minggu kelima, mahasiswa akan membahas tentang hematuria, keganasan urogenital, trauma, serta berbagai modalitas penceritaan radiologi. Seluruh sesi didukung oleh kegiatan laboratorium praktikum sesuai dengan topik mingguan. Dan untuk menunjang proses belajar, mahasiswa diwajibkan untuk merujuk pada literatur utama berikut ini, yaitu Guyton and Hall Medical Physiology edisi ke-13, kemudian Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease edisi ke-9, kemudian Junqueira Basic Histology edisi ke-14, kemudian Basic and Clinical Pharmacology oleh Kadzum, dan juga ada referensi tambahan lainnya yang akan tersedia di Moodle. Demikianlah pemaparan umum mengenai mata kuliah Kidney and Genitourinary System. Diharapkan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh dan aktif berpartisipasi. Karena pemahaman yang baik terhadap sistem ginjal dan saluran kemih akan menjadi fondasi penting dalam praktik klinik dan pengambilan keputusan medis di masa mendatang. Berikut akan kita saksikan video proses belajar mengajar di salah satu mata kuliah Kidney dan Genitourinary System di kelas yang saya ampu ini. Iya, selamat siang. Semua. Iya, hari ini kita mau melanjutkan kuliah dari minggu keempat ya. Minggu keempat, kan sekarang kita lagi blok Kidney and Genitourinary System. Saat ini kita mau belajar di minggu keempat, di mana minggu keempat itu kita mau membahas tentang chronic renal failure atau chronic kidney disease dan hemodialisis. Ya tentunya rekan-rekan semua udah baca semua ya yang ada di blog modulnya. Kita mau bahas tentang apa aja. Ya sekarang di minggu tentang penyakit ginjal kronik. Nah sebelumnya saya kan mau bahas nih, dari judulnya ini kan udah pada lihat tentang systemic kidney disease, yaitu bagian dari penyakit ginjal kronik yang memang harus dibahas karena memang terkait apa itu systemic kidney disease yang bisa berperan dalam terjadinya penyakit ginjal kronik, apa dampaknya, bagaimana mendiagnosisnya, dan bagaimana bisa mencegahnya. Nah sebelumnya kan udah ada kuliah sebelumnya tuh, kita review dulu deh. Kan tadi kan sebelumnya udah pada ada PBL juga ya, belum riset minggu ya kan. Salah satunya bahas tentang apa itu definisi penyakit ginjal kronik. Di sini ada yang masih ingat apa itu definisi penyakit ginjal kronik? Silakan banyak. Mungkin kalau untuk penyakit ginjal kronis itu didefinisikan kalau misalkan ada, kalau seingat saya dong, berarti kelainan atau abnormalitas struktur ginjal yang lebih dari 3 bulan yang diiringi juga bisa dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi dari ginjal itu sendiri dong. Oke, ya terima kasih. Ya lumayan. Jadi benar seperti tadi yang dibilang sama Yoda ya, kata kuncinya itu 3 bulan. Jadi lebih dari 3 bulan. Kalau sudah terjadi lebih dari 3 bulan kondisi penyakit tersebut yang ada di ginjal, maka disebut sebagai penyakit ginjal kronik. Bisa berupa memang gangguan dari struktural dengan atau tanpa penurunan dari laju filtrasi glomerulus, atau misalnya ada penurunan dari laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 dengan atau tanpa gangguan dari struktural ya. Jadi ada 2 ya maksudnya pengertian ya, bisa penurunan dari EGFR atau misalnya ada hal lain yang secara persisten terjadi lebih dari 3 bulan. Misalnya ada hematuri ya, atau kencingnya berdarah itu sudah lebih dari 3 bulan, atau misalnya ada proteinuri yang sudah lebih dari 3 bulan ya.
persisten. Nah itu jadi memang kita bilang sebagai penyakit ginjal kronik. Nah satu lagi nih sebelum kita mau melanjutkan kuliah, ada yang masih ingat kira-kira faktor apa saja yang berperan dalam terjadinya penyakit ginjal kronik? Saya boleh coba. Oh iya, silakan maju. Jadi izinkan mungkin bisa dengan hipertensi, ada hipertensi faktor resikonya, ada DM juga, terus mungkin ada masalah di baik di glomerulosnya ataupun ada obstruksi ya dok. Terus bisa juga mungkin ada kayak penggunaan obat-obatan yang bersifat nefrotoksik, misalnya kayak NSAID. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, jawabannya juga sudah baik. Nah, itu nanti akan kita bahas secara lebih menyeluruh ya, karena memang sebenarnya sebagian besar itu memang yang menyebabkan terjadinya penyakit ginjal kronik itu adalah sistemik. Jadi sistemik itu kondisi yang dari seluruh badan itu terjadi, kemudian dia akhirnya mengganggu ginjal, lama-lama ginjalnya jadi rusak. Istilah sederhananya seperti itu ya. Jadi patofisiologi seperti itu, misalnya tadi seperti itu ada hipertensi, diabetes, ya. Kemudian misalnya ada kondisi obstruksi ataupun infeksi autoimun, atau bahkan terkadang ada kondisi yang memang kita nggak ketahui atau kita bilang sebagai idiopati. Nah itu memang yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Tujuannya apa sih? Supaya nanti kalian sebagai dokter umum sudah bisa mendeteksi dari awal apa yang sekiranya bisa membuat pasien ini menjadi penyakit ginjal kronik. Jadi kita bisa mendeteksi. Mungkin kalau ada hal yang dari kompetensi dokter umum bisa ditangani dulu di awal, ditangani. Kalau nggak bisa, ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh dokter spesialis, makanya dirujuk ke rumah sakit atau ke praktek dokter spesialis seperti itu ya. Nah itu yang kurang lebih nanti akan kita bahas. Pertama kita akan list the causes of progressive chronic kidney disease ya. Jadi seperti diabetes ataupun hypertensive disease yang menjadi faktor risiko yang utama karena epidemiologinya tinggi sekali ya. Kemudian kita akan describe the mechanism of progression that causes the renal damage. Jadi progresi ya, mekanisme apa sih yang menyebabkan terjadinya progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Kemudian kita akan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dari patofisiologi tersebut. Kemudian efek sistemiknya ya, efek sistem. Dan kalau misalnya ginjal sudah rusak, tentunya kita sudah pernah dipelajari tentang yang namanya uremia, atau nanti akan jadi sindrom uremik. Seperti apa itu sindrom uremik dan gejalanya dan bagaimana dampaknya. Kemudian apakah memang ada hereditary disease yang bisa berlanjut menjadi penyakit ginjal kronik ya, apakah memang ada kaitannya dengan genetik ya atau turunan. Kemudian clinical assessment-nya seperti apa. Nah diharapkan nanti dari kuliah ini teman-teman semua juga bisa memahami ya. Ya, jadi ini definisinya tadi yang sudah disebutkan tadi ya, review tadi udah paham. Jadi lebih dari 3 bulan ini kata kuncinya with implication of health. Nah, jadi kalau dari definisi dari tadi itu implication, jadi punya dampak dalam kesehatan. Itu yang menjadi kata kunci. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa orang misalnya nih karena terkait usia, misalnya usianya udah 70, terus sebenarnya secara klinis pasiennya baik-baik aja, kencing juga bagus, nggak pernah ada masalah, penyakit yang mungkin secara sistemik diderita nggak ada, tapi misalnya nih EGFR-nya 62, 63 itu saya suka banyak ditanyain. Pada kunci keduanya adalah implication for health, jadi harus ada implikasi dari kesehatan. Kalau memang secara kesehatan, secara klinis diperiksa dia dalam kondisi yang baik, meskipun EGFR itu tidak terlalu tinggi, kita masih bisa bilang dia normal. Harus seperti itu ya. Lalu baru kita menemukan dulu adakah marker-marker dari kidney damage yang memang kita yakini sudah lebih dari 3 bulan terjadi. Misalnya albuminuria lebih dari 30. Lalu tadi urine sediment abnormalities tadi ada hematuri ataupun ada proteinuri, albuminuria yang persisten lebih dari 3 bulan. Itu kita bilang penyakit ginjal kronik. Lalu kalau misalnya sudah ada gangguan yang lebih advance, mungkin bisa terjadi gangguan elektrolit ya, atau misalnya kalau kita mau mencari penyebabnya dilakukan biopsi, ada kelainan dari histologinya. Nah ini lalu ada gangguan struktural, misalnya ada ginjalnya mengecil gitu ya, atau secara ukuran dan secara bentuk dia sudah lebih terang istilahnya. Jadi
dia lebih rusak, ataupun di dalamnya misalnya kita ketemu ada kista ataupun ada batu. Nah itu memang yang disebut sebagai CKD. Lalu kalau ada history dari kidney transplantations. Jadi sampai sini paham ya. Jadi kalau misalnya ada pasien memang secara kondisi dia baik, tapi waktu di USG terdapat nefrolithiasis, ada batu. Batunya lumayan gede, 1 cm, kadang-kadang pegel. EGFR-nya masih 92. Itu sebenarnya kita sudah bisa anggap dia CKD. Ya, kalau memang kita tahu sudah lebih dari 3 bulan. Jadi meskipun EGFR masih bagus di atas 90, tapi dia sudah ada batu, ya kita anggap dia CKD. Ya memang ini hal yang harus dibicarakan, didiskusikan sama pasien pelan-pelan ya. Karena orang itu kalau mikir tentang ginjal, kalau udah dibilang kronik, itu walaupun EGFR 90, dipikirannya udah mau cuci darah. Itu mesti hati-hati ya. Tapi memang kalau secara definisi kita harus bilang dia CKD stadium 1. Nanti ada stadiumnya nanti di slide berikutnya ya. Nah atau tadi decrease EGFR kurang dari 60 dengan atau tanpa gangguan yang tadi di atas. Oke. Ini sekedar untuk menginformasikan bahwa sebenarnya memang ini dari 2012 sudah lama. Tapi ya sepertinya ini bertambah banyak pasti di 2025 lah, ya kan? Dimana ya insidensinya, prevalensinya itu meningkat dan yang meninggal itu tinggi, ya. Kalau nggak meninggal, ya jadi disable. Nah dan itu angkanya juga semakin meningkat. Dan ini juga yang menjadi driversnya itu adalah tingkat populasi yang semakin meningkat, ya. Itu juga akan membuat tingkat ekonomi mungkin kalau misalnya tidak seimbang, orang jadi menurun tingkat ekonominya, jadi miskin, lalu edukasinya juga jadi kurang, jadi tidak tahu secara umum, tidak tahu secara baik apa itu penyakit ginjal kronik, sehingga mungkin tidak menjaga kesehatannya, sehingga jadi meningkat risiko orang terkena penyakit ginjal kronik, ya, aging, diabetes, dan itu memang jadi hal yang signifikan, ya. Nah ini tadi sudah disampaikan juga tadi ya sama Iwan ya. Diabetes mellitus, hipertensi, cardiovascular disease, obesity, metabolic syndrome, usia dan juga ras-ras tertentu. Lalu riwayat acute kidney injury sebelum. Jadi ini memang hal yang mirip-mirip. Maksudnya mirip dalam arti dia yang satu akut itu kan datanya itu kalau dari definisi kurang dari 7 hari. Kita bilang acute kidney injury, jadi gangguan ginjal akut itu kurang dari 7 hari. Jadi terjadi penurunan secara signifikan dari fungsi ginjal ataupun gangguan struktural itu secara akut kurang dari 7 hari. Nah, dari 7 hari sampai 3 bulan itu disebut sebagai acute kidney disease. Nah, acute kidney disease itu nanti bisa aja jadi normal kalau dia benar-benar kembali fungsi ginjalnya jadi normal. Tapi kalau nggak jadi normal, lama-lama dia jadi chronic kidney disease. Nah, jadi rentang antara 7 sampai 3 bulan, 7 hari sampai 3 bulan itu yang disebut sebagai acute kidney disease. Nah, acute kidney injury ini kalau 7 hari dia harus kembali normal. Tapi orang yang sudah pernah mengalami acute kidney injury, dia juga berisiko akan kembali menjadi acute kidney injury lebih cepat dibanding yang lain, di mana nanti dia kalau nggak ditangani dengan baik lagi, lama-lama dia menetap gangguan fungsi ginjal sehingga menjadi penyakit ginjal kronik dan lain malignansi. Lagi family history of CKD, batu ginjal, infeksi tadi ya, autoimun atau obat-obatan tadi ya, yang sudah dikatakan juga ya, nephrotoxin seperti NSAID. Makanya kalau minum obat jangan sembarangan ya, gitu ya. Tapi memang harus dibilang obat-obatan tertentu yang bisa merusak ginjal. Soalnya ada lagi juga yang sering bilang pasien-pasien juga ya, kalau kebanyakan minum obat nanti ginjalnya rusak. Padahal belum, tidak seperti itu ya. Gitu. Ini key point yang sering saya dapatkan waktu di praktek klinik ya. Nah ini ada lagi ya, kalau terkait juga efek systemic disease itu glomerular disease, diabetes, systemic autoimmune disease, systemic infection, drugs, neoplasia, kemudian ada tubulointerstitial disease, ya, systemic infections misalnya, autoimun juga bisa, atau ada vascular disease misalnya ada penumpukan dari atherosclerosis, hipertensi juga bisa, emboli kolesterol, vaskulitis yang sistemik, trombotik mikroangiopati ataupun systemic sclerosis. Memang banyak sih, tapi pada intinya ini kondisi-kondisi ini yang secara garis besar, jadi dia mengganggu di glomerulus, di saringan ginjal, atau di tubulointerstitium, atau mengganggu di pembuluh darah. Jadi dari bagian-bagian tersebut dia diganggu, lalu akan menyebabkan kerusakan ginjal yang bisa saja terjadi akut ataupun terjadi secara perlahan yang lama-lama menjadi penyakit ginjal kronik. Atau yang tadi cystic and congenital disease seperti polycythemia. Nah ini nih yang termasuk sebagai hereditary.
polycystic kidney disease, Alport syndrome ataupun Fabry disease. Nah, ini slide yang menunjukkan progresivitas. Jadi sebenarnya nih, kalau kalian lihat kan sebenarnya penyebabnya banyak, tapi pada prinsipnya progresivitasnya itu mirip-mirip. Hanya memang pencetusnya yang menyebabkan terjadinya kerusakan itu memang berbeda-beda. Misalnya kalau diabetes, misalnya ada terjadi peningkatan dari oxidative stress yang didapatkan dari AG ya, advanced glycation end product ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu nanti yang sebenarnya nanti akan ujung-ujungnya jadi penyakit ginjal kronik. Berarti ini kalau ada insult dia akan terjadi renal disease atau injury ya, kemudian akan terjadi nephron loss. Nephron loss itu gitu. Jadi nephron kita itu yang ada di ginjal nanti kan dia berkurang ya. Mekanismenya kalau misalnya nephron itu rusak, jadi kan jumlah sel-sel di ginjal itu yang berfungsi untuk menyaring atau untuk mentransfer sel-sel metabolit untuk disaring berikutnya ke urin itu kan berkurang. Nah tubuh itu akan membawa mekanisme untuk menyelamatkan, istilahnya untuk rescue. Dalam arti dia akan meningkatkan aktivasi dari RAS, renin angiotensin aldosteron system. Nah itu makanya kalau terjadi peningkatan activation itu akan meningkatkan internal angiotensin. Nah itu akan terjadi namanya adaptive hyperfiltration. Kenapa terjadi hyperfiltrasi? Ya karena itu tadi, karena nephron yang berkurang lama-lama aliran ke dalam ginjal itu berkurang. Sebenarnya itu mekanisme yang baik sebenarnya hyperfiltrasi. Jadi memaksa istilahnya ginjal itu supaya alirannya bisa tetap normal. Ya, tetapi lama-lama dipaksa kan tidak baik. Ya, gitu ya. Jadi glomerularnya lama-lama dia akan rusak. Kemudian yang glomerulus yang ada kita sebut sebagai saringan ginjal itu nanti akan bocor. Bocor itu akan terjadi proteinuria. Proteinuria itu ya akan further merusak tubulus di ginjal sehingga ya jadi rusak. Lama-lama terjadi tubulointerval fibrosis ataupun glomerular obsolescence. Ya, nah itu kan lama-lama menambah kerusakan atau kehilangan dari nephron. Nah, kerusakan dari nephron ini juga akan menyebabkan terjadinya retensi dari sodium. Jadi selain sistem RAS itu berguna untuk membuat aliran darah itu dipaksa jadi cepat ke ginjal, salah satu hal yang juga dikerjakan oleh ginjal adalah meretensi natrium. Ya, selama ini sudah selalu bilang kalau ada natrium pasti ada air. Jadi kalau natrium ditahan supaya nggak keluar, air juga akan bertahan. Nah, air yang bertahan itu justru akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, hipertensi itu akan menyebabkan adaptive hyperfiltration yang lama-lama juga tadi putus itu aja. Nah, itu jadi kerusakan yang berlanjut. Ya, jadi ini dasarnya dulu, kemudian baru kita belajar satu-satu. Nah, jadi sebenarnya ini mirip-mirip, tapi yang jadi kata kunci adalah perbedaan dari faktor-faktor atau zat-zat yang membuat kerusakan tersebut menjadi akhirnya berjalan seperti ini. Nah, yang pertama contoh, ini diabetes. Ya kan tadi kan bagian dari systemic kidney disease. Nah, ini awalnya dari hiperglisemi. Nah, yang menyebabkan terjadinya aktivasi dari RAS itu ya ini. Misalnya dari poliol flux, ya. Itu dari aldosteron. Karena gula darah yang tinggi itu kalau di dalam badan itu nggak boleh ada. Jadi tubuh itu atau pembuluh darah akan mendeteksi terjadinya kelebihan gula di dalam tubuh sehingga dia akan memanggil zat-zat untuk memetabolisme, tetapi masalahnya metabolismenya belum tentu baik, gitu ya. Lewat aldose reductase pathway, lama-lama dia meningkatkan oxidative stress, lalu dia meningkatkan sitokin proinflamasi, ya, gitu. Atau misalnya glikosilasi protein meningkat, peningkatan AGE tadi, advanced glycation end product, ini tadi inflammatory sitokin. Nah ini nih yang akan menyebabkan insult ke nephron, sehingga nephronnya jadi loss. Nah, atau misalnya hexosamin pathway, itu akan menyebabkan peningkatan TGF-beta, ya. Atau misalnya ada mitochondrial flux, jadi itu akan meningkatkan oxidative stress. Jadi kata kuncinya dari sini. Nah, lama-lama terjadi tadi nih peningkatan mesangial matrix, podocyte damage. Podocyte itu bagian dari glomerulus, damage and loss, kemudian tubuloid cell fibrosis, lalu glomerulus akhirnya terjadi kebocoran dari glomerulus yang dimanifestasikan sebagai albuminuria dan penurunan GFR di diabetes, ya. Jadi kata kuncinya AGS. Bagaimana dengan hipertensi? Kalau hipertensi, ya ini terjadi gangguan dari altering dari smooth muscle cell, ya, gitu. Kalau misalnya itu juga sama, kalau dipaksa kan nggak baik, itu sama, selalu sama.
Ya, lama-lama pembuluh darahnya itu akan terjadi penipisan karena aliran darahnya dipaksa terus karena hipertensi yang menyebabkan hiperfiltrasi. Ya, itu akan menyebabkan endotelialnya jadi rusak, endothelial injury. Endothelial injury akan terjadi plasma protein migration to the media, ya, lalu menyebabkan atherosclerosis. Atherosclerosis akan berperan dalam terjadinya chronic kidney disease. Ya, kemudian ini juga misalnya ada retraction of glomerular tuft karena ada hipertensi dipaksa, lama-lama glomerulusnya itu jadi rusak karena dipaksa. Jadi tuftnya itu atau bagian dari podositnya itu akan rusak karena dipaksa, dideraskan terus aliran ke sana. Terjadi podocyte injury, lalu terjadi microalbuminuria, chronic kidney disease. Sama juga tubular flattening and dilatation, ya kan, jadi terjadi dysfunction dari mikrovaskulatur yang ada di situ, kemudian akan terjadi fibrosis dan terjadi kerusakan chronic kidney disease. Jadi gitu ya, intinya gitu ya. Tadi hipertensi terus diabetes seperti. Nah ternyata obesitas, kenapa sih ngomong gini? Ya, obesitas itu juga berperan. Ini sebenarnya bukan ilmu baru sih, cuman baru belakangan ini didengungkan karena ternyata itu juga menyebabkan terjadinya hipertensi yang disebabkan karena hiperfiltrasi akibat obesitas. Jadi gini, badan kita itu kan obesitas, kalau misalnya ada yang obes, itu supaya bisa mencukupi kebutuhan nutrisi, kebutuhan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, secara logis kan terbayang ya, kalau makin besar badan kita, kebutuhan semakin tinggi. Jadi istilahnya pemaksaan tadi akan jadi semakin besar. Itu yang menyebabkan orang itu menjadi rentan terkena hipertensi kalau dia obesitas. Ya, belum lagi kalau misalnya dia jadi type 2 diabetes tadi, mekanismenya jadi jalan lagi. Nah itu yang menyebabkan terjadinya chronic kidney disease. Ya ada beberapa teori yang juga menyebabkan, katanya misalnya ada altered gut microbiota atau infeksi dari adenovirus karena obesitas juga terkait dengan penurunan imun sehingga rentan terkena infeksi. Tapi ya pada konsepnya secara umum itu tadi, karena obesitas itu butuh asupan yang lebih cepat, asupan yang lebih tinggi, jadi butuh aliran yang lebih deras. Aliran yang deras itu juga akan mempercepat kerusakan dari ginjal. Kemudian kita juga ada macam-macam. Nah ini agak lebih kompleks, yaitu tubuloid. Jadi kalian bayangin yang tubulusnya aja, kan kalian ginjal itu kan sebenarnya cuma terdiri dari saringan sama tubulus, ya. Nah kalau tadi kita ngomongin tentang gangguan di glomerulus, kalau ini gangguan di tubulus, jadi di pipa yang di bawahnya. Jadi kan pipanya di tubulus proximal, kemudian dia ada ansa Henle, locum Henle, kemudian ada distal tubulus, kolektin. Nah itu kerusakan di tubulus. Nah jadi maksudnya dia nggak spesifik merusak ke glomerulus seperti tadi kayak diabetes ataupun hipertensi ataupun obesitas, tapi ini lebih spesifik merusak ke tubulus dulu. Tapi pada prinsipnya kalau tubulusnya rusak, lama-lama glomerulusnya juga akan rusak. Nah tapi ini utamanya di tubulus dulu. Nah itu tadi macam-macam, misalnya seperti ada gangguan keganasan, malignansi, ataupun ada penyebab autoimun. Kemudian misalnya ada autoimun yang lain gitu, yang lama-lama dia akan menyebabkan infiltrasi sel-sel dari neutrofil ataupun eosinofil. Nah itu akan menyebabkan kerusakannya macam-macam seperti pielonefritis, kemudian drug induced SLE, kemudian dan yang lainnya, ya. Nah ini tadi satunya lagi adalah tentang hereditary cause of chronic kidney disease, gitu ya. Jadi ada polycystic, kemudian ada polycystic nephron, kemudian lama-lama ginjalnya membesar karena ada kebanyakan kista. Ini akan menyebabkan tadinya kerusakan. Ini genetik faktornya. Nah itu tadi ada PKD1 dan PKD2, gitu ya. Oke. Nah setelah kita berbicara tentang hal, baru kita mengerti kalau misalnya ginjalnya rusak, apa sih yang terjadi. Nah itu kita harus tahu dulu. Kalau misalnya kita mau tahu apa yang terjadi, fungsi ginjal itu apa dulu. Nah tadi kan ya, dia untuk sodium balance, potassium excretion, kemudian acid excretion, kemudian calcium phosphate balance, erythropoiesis. Kenapa erythropoiesis ya? Tadi karena di dalam ginjal itu ya ada hormon erythropoietin. Nah, hormon erythropoietin yang membantu untuk pembentukan sel darah merah atau maturasi dari sel darah merah, ya. Ya, kalau misalnya fungsi-fungsi tersebut terganggu karena ginjal rusak, ya sudah pasti kalau sodium balance, sodium retention, volume overload, pasiennya jadi sesat, ya kan? Potassium excretionnya terganggu, ya kaliumnya terganggu, pasti jadi hiperkalemi, ya, jadi gangguan jantung dan mana-mana. Kemudian kalau
gangguan ekskresi dari asam basa terjadi metabolic acidosis. Ya, kalau kalsium ya bisa terjadi karena fosfatnya itu diretensi berlebihan sehingga terjadi pengikatan oleh kalsium sehingga menjadi hipokalsemi. Pasien menjadi CKD MBD ya, atau chronic kidney disease metabolic bone disorder. Ya. Kemudian eritropoiesis tadi anemia, pasiennya jadi. Nah, terapinya ya seperti ini tadi. Restriksi sodium ya, lalu restriksi dari kalium, kemudian penggunaan bikarbonat atau kita pakai pengikat fosfat kalau ada gangguan di kalsium. Kemudian ya kalau eritropoietinnya turun harus diberikan erythropoietin stimulating agent ya. Nah, ini systemic effect tadi yang terakhir itu kan kenapa orang kalau jadi uremi apa sih itunya dampaknya. Nah, itu systemic effect of uremia. Sebenarnya kalau lihat dari sini udah ketahuan ya, tapi kita menjelaskan lebih jelas lagi. Uremic syndrome itu bisa menyebabkan gangguan tadi orang jadi sesat ya, atau terjadi neuromuscular damage, kemudian ada gangguan kulit juga kalau racun di ginjal itu banyak di badan itu lama-lama dia sering gatal-gatal ataupun kulitnya jadi kering, lama-lama dia rusak ya, ataupun misalnya ada gangguan gastrointestinal karena ureum itu juga bisa ada di dalam pencernaan, itu bisa merusak dinding dari saluran cerna, jadi bisa menyebabkan juga misalnya hematemesis gitu ya. Nah, ini lama-lama akan menyebabkan loss of function renal ya, itu juga progressive systemic inflammation. Jadi akumulasi otot, jadi ini 3 serangkai yang akan disebabkan oleh uremia itu sehingga akan menyebabkan terjadinya kerusakan loss of renal function, jadi progressive systemic inflammation, jadi akumulasi toksin di muter-muter di sini. Itu dampak yang akan terjadi. Oke, udah nih tahu panjang lebar dari atas sampai bawah apa yang bisa kita lakukan secara klinis untuk mengetahui. Prinsipnya kalau itu kan terjadi sudah terlambat ya. Nah, makanya kita sebagai dokter, apalagi nanti kalian sebagai dokter umum garda terdepan, memang harus bisa melakukan screening lebih awal terlebih dahulu ya. Dengan apa? Ini laboratory investigation. Paling gampang periksa kreatinin, dari kreatinin jadi EFM. Kemudian kita cari dari pemeriksaan urinalisis ya, apakah ada albuminuria atau hematuria atau biuria atau kalau misalnya kita mau spesifik mencari tentang protein atau albumin ya kita kumpulin 24 jam atau secara spot, misalnya albumin creatinine ratio diperiksa secara spot, atau pasiennya disuruh ngumpulin urin 24 jam lalu didapatkanlah protein urin kuantitatif selama 24 jam ya. Setelah itu kita juga bisa memeriksakan USG. Lalu dari situ kita bisa lihat apakah ada terjadi gangguan struktural yang penting ya. Kemudian lanjut ke renal biopsi. Gitu, renal biopsi apakah ada gangguan yang memang terkait dengan dari biopsinya tersebut, gitu ya. Oke. Lalu ini stadium dari penyakit ginjal kronik ya. Stadium penyakit ginjal kronik ya, ini ada yang A1, A2, A3. Stadiumnya tadi dari 1 sampai 5. Nah, jadi kalau misalnya memang dari 1 sampai 5, kemudian itu nanti ini gambar yang hijau, kuning, oranye, merah itu menggambarkan risiko. Jadi semakin tinggi risikonya, ya warnanya itu akan berubah jadi makin gelap. Maksudnya dalam arti kalau merah itu berarti risikonya udah makin berat. Nah, kalau risikonya makin berat, artinya sebentar lagi dia akan mengalami penurunan yang progresif dan bisa aja berakhir jadi cuci darah. Makanya kalau udah sampai di sini harus hati-hati, ya. Oke. Nah, jadi early detection itu jadi hal yang penting, gitu. Jadi kalau udah di sini kita bisa mencegah hal-hal yang di bawah. Tapi kalau misalnya amit-amit sudah terjadi, ya mau nggak mau kita mulai dari intervention to delay progression. Ini beberapa obat, ya seperti penggunaan P1-ARB, ya untuk kontrol tekanan darah atau kontrol gula darah atau restriksi protein. Kemudian kita mencegah komplikasi dari uremia atau sindrom uremik ya, supaya pasien nggak malnutrisi, nggak terjadi anemia ataupun renal osteodystrofi ataupun asidosis. Ya, kemudian pencegahan dari komorbiditas yang lain, misalnya pada hipertensi, cardiovascular disease, diabetes complication. Nah, kalau sudah ini dilakukan tapi ternyata pasiennya juga nggak mau sebentar lagi tidak bisa tertolong, untuk ginjalnya sudah memburuk, ya akhirnya kita harus siapkan pasiennya edukasi baik-baik untuk kidney replacement therapy. Ya, diedukasi, inform consent, kemudian kapan dikerjakan dan inisiasinya. Nah, ini memang nggak semua sih dari dokter umum itu
berkompeten, lebih ke screening, pencegahan dan pengobatan secara sederhana. Kalau memang sudah berlanjut, mau nggak mau harus dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau bahkan nanti ke konsultan ginjal hipertensi, ya, yang merupakan subspesialistik dari penyakit dalam. Jadi harus dirujuk. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Mas semua ya. Mudah-mudahan bisa mengerti, memahami. Ini ada referensi yang bisa dilihat dari anatomi, fisiologi, farmakologi, patologi anatomi, ya, obat-obatan dan juga secara histologi dan patomekanisme, dan ya tentunya kita berpegang pada standar kompetensi dokter Indonesia ya. Jadi kompetensi kalian apa aja, kalian baca, kalian pelajari baik-baik. Nanti apa yang tidak masuk di kompetensi, mau nggak mau kalian harus rujuk, ya, rujuk ke dokter spesialis. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanya? Oh iya, silakan. Ini soalnya mic-nya di sini aja. Sindrom kardiorenal itu benar terjadi dan memang ada beberapa tipe, ya. Makanya jantung sama ginjal itu selalu temenan. Jadi kalau kalian lihat di medsos tuh enggak, jantung sama ginjal itu selalu temenan, tenang aja. Walaupun mungkin agak beda di medsosnya. Jadi pada prinsipnya gini, karena jantung itu tugasnya pompa dan ginjal itu adalah organ terakhir, mau nggak mau dia pasti akan saling kait-mengkait. Ya, dia bertugas untuk memompa di jantung darah buat nyampe ke ginjal. Kalau darah itu nyampe ke ginjal dengan selamat, artinya badannya bagus, ginjalnya bagus. Nah, memang ada teori seperti itu, periglomerular. Ya, itu juga salah satu penyebab dari hiperfiltrasi. Pada prinsipnya begini, insult yang terjadi ke ginjal itu memang ada banyak, tapi kalau memang ada gangguan dari jantung, itu memang bisa saja menyebabkan terjadinya gangguan juga ke ginjal. Karena gini, jantung kan gunanya pompa. Kalau pompanya kurang bagus, lama-lama perfusi ke ginjal juga menurun. Nah, itu yang akan nanti lama-lama menyebabkan ginjal itu harus berusaha sendiri. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya apa istilahnya, periglomerular tadi ya. Jadi bengkak ataupun jadi besar ataupun jadi hiperfiltrasi, ya. Itu yang akan menyebabkan lama-lama sel ginjalnya sendiri dia rusak, istilahnya gitu, karena dipaksa karena asupan dari jantungnya pompanya menurun, ya. Bisa juga misalnya istilahnya ini sederhananya ginjalnya ngambek. Jadi kalau dari ginjalnya sendiri sudah terjadi kerusakan, jantung itu mau mompa sekuat apapun, kalau ginjalnya ngambek gak bakal nyampe. Jadi misalnya gitu, misalnya ginjalnya udah terjadi kerusakan, nah itu disebut sebagai renokardiak gitu. Jadi karena itu jantungnya harus lebih kuat memompa, lama-lama jantungnya bengkak, ya, atau terjadi kerusakan misalnya di pembuluh darahnya karena akibat dari kerusakan ginjal. Nah itu sebagai renokardiak, gitu ya. Jadi itu ada kardiorenal, ada renokardiak, atau misalnya penyebabnya bukan dari jantung atau bukan dari ginjal, tapi dari pembuluh darah, dari penyebab sistemik yang lain. Misalnya ada infeksi yang berat atau gangguan autoimun yang sangat berat, itu bisa kena ke jantung, ke ginjal, lama-lama jadi rusak. Nah itu pembagiannya. Jadi kardiorenal itu ada yang tipe 1, tipe 2, yang utamanya karena gangguan di jantung. Lalu renokardiak yang tipe 3 sama tipe 4, dimana itu gangguannya utamanya di ginjal, atau yang kelima karena sistemik. Nah itu menarik untuk dipelajari ya, semua. Jadi bisa supaya nanti menambah wawasan, bisa belajar. Jadi ingat, kalau misalnya ada gangguan ginjal, jangan lupa periksa jantung. Saya mau bilang gini, kalau ada gangguan jantung jangan lupa periksa ginjal, karena kita temenan ya. Jadi jangan lupa ya. Oke, iya, saya rasa itu ya. Mungkin itu sudah mencakup semuanya. Nanti yang lain-lain mungkin nanti teman bisa pelajari. Nanti kalau ada hal yang mau ditanya bisa sekaligus tanyakan aja di diskusi. Jangan lupa nih nanti dicatat semua, karena nanti kan akan melanjutkan ke PBL ya. Nanti kita akan melanjutkan diskusinya di grup masing-masing supaya nanti bisa langsung dipresentasikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat.
Terima kasih buat perhatiannya semua dan selamat siang. Thank you, dokter.